Siapa kamu? Lah, ya, kita mulai lanjut berjalan lagi ya teman-teman. Ya. Ini jalannya naik turun ya Mas Evi ya? Iya. Manjat turun. Angin di sini kencang ya Om. Lumayan tuh pohon-pohonnya tuh. Pohonnya kan ini pohon kelapa di sini Mas Evi ya. Anginnya tuh. Tuh, kelapanya ini banget Mas Evi, buahnya banyak banget ya. Oh iya. Subur berarti di sini Mas Evi. Ini pekarangannya, astagfirullah, rumputnya nih. Kan lebih saya tingginya. Betul sekali. Astagfirullah. Saya merasa ada sesuatu di depan kita Mas Evi. Iya Om, saya juga merasakan energi yang luar biasa kuat. Saya juga merasakannya Om. Ada yang aneh di depan ini Om. Seperti mendesis Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ular Mas Evi. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang berdiri Om memang. Tengah-tengah Mas Evi. Ada yang menghadang Om. Hati-hati teman-teman. Ada yang menghadang perjalanan kita di depan. Ya, persis di tengah-tengah jalan. Siapa ini Mas Evi? Jangan-jangan ini pengikutnya nyeblorong Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Tuh. Dari gayanya sih memang seperti ular Mas Evi. Iya Om. Tapi dia berbentuk manusia, seperti manusia. Mungkin ini pengikut atau penjaga yang sering dibilang Mas Evi. Kedatangan kita kan bukan untuk memuja Mas Evi, tapi cuma ingin menguak ya. Betul sekali Om. Jadi dia menghadang perjalanan kita. Siapa kamu? Penjaga. Penjaga siapa? Penjaga pantai selatan? Atau penjaga Nyi Blorong? Oh, penjaga Nyi Blorong. Ternyata benar Mas Evi. Astagfirullah. Dia penjaga atau pengikut Nyi Blorong. Iya. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Dia menjaga jalur ini Om. Kami akan datang ke tempatnya Nyi Blorong. Kenapa kamu menghalangi? Bukankah setiap orang yang datang ke sini yang untuk melakukan persekutuan dengan ratumu harus lewat jalan sini yang akan memberikan sesajen? Kenapa kami dihadang dan tidak boleh lewat? Hah? Apa? Karena kami tidak membawa sesajen. Karena kita tidak membawa sesajen Mas Evi. Jadi kita harus membawanya kalau lewat sini Om. Iya, apakah kami harus membawanya sesajen itu? Wajib. Berarti orang-orang yang lewat sini membawa sesajen itu karena bermaksud seperti itu Om. Iya, bisa jadi. Berarti persekutu itu Om. Iya. Apa? Oh, karena kami ini nggak niat gitu, nggak niat bersekutu. Jadi engkau menghalangi. Kami ingin menguak, dan kami ingin tahu tempat atau keberadaan Nyi Blorong itu. Yang kami dengar berada di sebuah gua di pantai sana. Kenapa tidak boleh? Oh, jadi ratumu akan marah kalau kami datang ke sana. Oh. Tapi kedatangan kami bukan untuk merusak, tidak. Kami hanya ingin menguak dan hanya ingin tahu. Dan sesajen yang harus dibawa itu seperti apa? Oh, tidak boleh tahu kami. Kecuali orang-orang yang sudah benar-benar bertekad untuk melakukan persekutuan dengan ratu kamu. Mereka akan dikasih tahu sesajen apa yang harus dibawa. Iya. Oh. Memang ada juru kuncinya. Siapa namanya? Siapa? Mbah Wongso. Oh, juru kuncinya Mbah Wongso. Jadi kami harus datang ke Mbah Wongso dulu dan meminta sesajen itu. Apa ya?
yang harus dibawa seperti itu. Sebenarnya apa yang harus dibawa? Boleh kami tahu? Apa saja? Sedikit, walaupun tidak semua. Kembang kantil. Itu salah satu. Jadi kalau kami tidak membawa, kami tidak boleh lewat. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kembang kantil tapi disusun Om, dibikin seperti melingkar kalung seperti ini Om. Iya. Saya seperti itu Om. Itu salah satunya Om, baru Om. Iya. Dia lagi sebenarnya syaratnya. Dia hanya bisa memberitahu satu. Tidak mau memberikan semuanya Mas Devi. Kalau kita memang tidak berniat untuk melakukan persekutuan. Biasanya sama pisang Ambon juga itu Om. Iya biasanya. Mungkin pisang raja juga. Iya. Pisang raja. Astagfirullah. Saya benar-benar nggak boleh lewat ini Om. Iya. Gimana caranya kita bisa lewat Mas Devi? Apakah kita harus melawan dia? Nah, Om Janim, kita kasih dia pisang Om Janim aja Om. Saya punya pisang. Apa udah dimakan apa belum Om pisangnya Om? Belum. Pisang raja hijau Mas Devi. Pisang mas saya juga punya. Mau kamu pisang mas? Tapi kalau pisang mas dia ketakutan Mas Devi. Dia nggak bakalan berani. Kenapa emang Om? Pisang mas itu ya seperti apa ya, penolak. Seperti yang memakai susuk, kalau dia mengkonsumsi pisang emas itu akan hancur Mas Devi susuknya. Kekuatannya akan hilang. Sama dengan dia nih. Kalau dia melihat pisang emas, dia akan ketakutan. Lain dengan pisang hijau, raja hijau Mas Devi. Dia suka banget. Oh seperti itu ternyata. Karena kekuatannya raja hijau juga, tapi memang identik dengan ya sesajen itu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini Om? Salah satunya cara Mas Devi, ya kita harus mengalahkan dia Mas Devi. Biar kita bisa lewat. Berarti kita paksa saja ini. Iya. Kita ikat, kita lempar dia ke sana. Ada yang marah Mas Devi. Mari Mas Devi. Kita adu kekuatan dengan dia. Ayo. Kita ikat, kita lempar. Mungkin yang penting kita jangan menghancurkannya Mas Devi. Iya. Takutnya juga Nyi Blorong marah. Betul sekali Om. Dan mendatangi kita. Bahaya itu kalau terjadi Om. Jadi agar Nyi Blorong tidak tahu bahwa kita telah ini penjaganya, kita harus membuat aroma dari tubuhnya ini menghilang Mas Devi, agar tidak tercium sama Nyi Blorong. Ya. Bismillah. Allah. Insya Allah aromanya tidak tercium sama Nyi Blorong. Kita tinggal mengikat dia dan melempar dia Mas Devi. Ayo Mas Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sedang Allah. Beraja Musti. Beraja Lamata. Bismillah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita bisa lewat Mas. Ayo kita lewat Mas. Sosok tadi penjaganya sudah kita ikat, sudah kita lempar agak jauh dari pantai ya Mas Devi ya. Iya. Dan tidak ada di jalan sini lagi. Tapi hati-hati Mas Devi. Jangan kita tertipu. Itu bukan cuma satu sebenarnya penjaganya. Pasti kita akan menemukan lagi. Iya. Ada yang menghadang lagi.